Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi pada hari ini. Mari, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian untuk kita menyatukan hati kita dan mengangkat doa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Kau boleh bangunkan kami pada pagi hari ini dan memberikan kami suatu hari yang baru buat kehidupan kami. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas pelindungan-Mu dalam istirahat kami juga. Untuk itu Bapa, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau mengundang Tuhan masuk ke dalam roh kami, beracara seluas-luasnya dalam hidup kami. Agar pada hari ini, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan dan pikirkan, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa khusus kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka yang berada dalam pergumulan kehidupan mereka, sakit penyakit mereka. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, juga kesembuhan buat sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan di pagi hari ini adalah Tuhan membisu. Tuhan membisu. Sebagai landasan firman Tuhan diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami situasi seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan itu? Perempuan Kanaan yang berseru-seru pada Tuhan, namun teriakannya tidak digubris. Kita berseru-seru pada Tuhan, namun tidak ada perubahan yang terjadi. Bahkan terkadang bertambah runyam permasalahan kita. Kita mulai mempertanyakan tentang kasih dan kepedulian Tuhan atas hidup kita. Mengapa Dia hanya berdiam diri? Mengapa Dia tidak terusik dengan jerit dan tangis kita? Tuhan, di manakah Engkau? Kita mengalami kebisuan Tuhan, atau God silence, keadaan di mana kita merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Hal ini juga dialami oleh Yesus ketika Ia harus menggenapi panggilan untuk penebusan kita manusia yang berdosa di kayu salib. Katanya, "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Memang salah satu yang terberat dalam pergumulan kehidupan ini adalah di mana sepertinya kita ditinggalkan, sepertinya doa-doa kita tidak mencapai surga. Namun kita harus tetap mempercayai Dia di tengah-tengah kebisuannya, sama seperti perempuan Kanaan yang berteriak-teriak, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
teriakan yang tidak dijawab oleh Yesus itu tidak membuat perempuan itu putus asa atau goyah, atau bahkan melangkah mundur. Namun ia mengubah teriakannya menjadi suatu penyembahan kepada Yesus, katanya, sambil mendekati Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Karena orang-orang Kanaan adalah orang-orang kelas 2 atau bahkan kelas 3. Yang utama adalah orang-orang Yahudi. Maka Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan Kanaan itu berkata dengan pernyataan imannya, benar Tuhan, namun anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Dia merendahkan diri sampai dia mengaku bahwa dia seperti anjing itu. Dan anjing itu makan dari remah-remah Tuhannya. Hai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, kata Yesus, dan siswa itu sembuhlah anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita seolah-olah melihat bahwa segala persoalan kita tidak kunjung selesai, tidak seolah-olah tidak didengar Tuhan, bila kita boleh menjadikan hal itu untuk kita terus beriman kepada Tuhan, terus merendahkan hati dalam Tuhan, bahwa persoalan ini ataupun jawaban yang tidak seolah-olah tidak didengar Tuhan ini membuat iman kita terus bertumbuh, membuat iman kita terus berprogres untuk hari demi hari semakin dekat kepada Tuhan, hingga sampai suatu titik kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah jawaban Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti contoh perempuan Kanaan tadi, walaupun dia tidak didengar Tuhan teriakannya, tapi dia tidak melangkah mundur atau putus asa. Dia mendekati Yesus dan merendahkan diri di hadapan Yesus serendah-rendahnya sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Bahwa jika kita mampu melewati masa-masa sulit kita, masa sunyi, silence, God, seolah-olah kita tidak didengar doa kita oleh Tuhan, kita harus tetap datang dan mendekat, malah semakin dekat kepada Tuhan. Dan merendahkan diri kepada Tuhan. Kita akan diproses dan kita akan melihat kemuliaannya bersinar melalui jawaban doanya. Jangan bimbang. Pada saat masalah kita masih tetap atau tidak kunjung selesai, jangan kita goyah. Jangan hal ini membuat kita menjadi bimbang, tetapi terus beriman dan semakin beriman di hadapan Tuhan. Kebisuhan Tuhan menjawab permasalahan dan doa-doa kita menjadi jalan agar kita semakin beriman dan berseru kepadanya, semakin diproses di dalam Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 sebagai penutup mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat berkarya. Selamat terus beriman kepada Tuhan. Jangan goyah, tetap sungguh-sungguh berpengharapan pada Tuhan. Percayalah, yang terbaik akan kau dapat daripadanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin.